Banyak orang yang kirim pesan kapan saya gabung timnas Indonesia. Saya bermain baik musim ini. Sekarang juga masuk ke tim senior Volendam. Semoga PSSI melihat itu dan supporter selalu mendukung saya. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka karena sekarang hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi. Ucap Mauro dikutip dari bola.com. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua di akhir pekan ini? Semoga kalian, saya mendoakan dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan dan juga berbahagia bersama keluarga masing-masing guys. Oke, hari ini di hari Ahad ujung minggu ya. Satu berita yaitu Mauro Gestra yang kini sudah dokumentasinya sudah diproses, hanya menunggu sumpah WNI sahaja. Jadi itu persiapan terkini timnas Indonesia menjelang round yang keempat di bulan Oktober nanti, dan sebelum itu di bulan September nanti akan ada friendly match. Itu juga menjadi uji coba yang menentukan bagaimana taktikal dan juga chemistry pemain lama dan juga pemain yang baru. Ambil sumpah WNI ini akan kita nantikan bagaimana semangat perjuangan mereka ini. Sudah pasti sesiapa yang masuk ke timnas Indonesia dia akan 200% membela timnas Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi, dengan judulnya dikasih wajengan oleh Mauro lakukan hal tak biasa. Miliano, I am ready guys. 9 pemain abroad siap ke U23. Gila, 9 pemain abroad siap ke U23 ini. Apa di sebalik judul video ini? Yuk kita simak dulu. Kita semua tahu jika Mauro Zelstra adalah pemain baru yang prosesnya udah mendekati akhir. Ya, berkas Mauro udah ditandatangani presiden untuk kemudian tinggal prosesi. Sudah ditandatangani presiden guys. Mauro Gestra nih. Ini adalah hal yang melegakan, mengingat udah cukup lama sih ia menunggu. Nah, mengingat kebutuhan yang ada, jelas ia paham situasi terkait cederanya oleh Rummenigge. Maka dari itu, jika Kluivert dan tim pelatih memanggilnya, ia mengaku siap kapanpun. Bahkan dalam hal ini, ia juga udah mengingat baik-baik pesan dari Ole Rummenigge tentang nantinya jika bermain untuk timnas Indonesia. Sementara itu, ada kabar dari Miliano Jonathans yang menurut Yusa Nugraha prosesnya udah 70%. Nah, Miliano sendiri kemarin tampil sebagai starter ketika FC Utrecht menang 4-1 atas Sheriff Tiraspol di leg kedua kualifikasi Liga Eropa, di mana itu seolah-olah menjadi kode jika dirinya benar-benar udah siap bersaing di level tertinggi, termasuk mungkin soal timnas Indonesia. Jelas beragam hal positif yang ada, harapannya bisa menjadi pelecut tambahan bagi semua elemen timnas, entah itu senior ataupun U23 yang September mendatang akan berjibaku di kualifikasi Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia ya nanti. Mauro Zelstra mengaku sangat lega sebab kini proses naturalisasinya udah masuk tahap yang lebih dalam. Tentu dalam hal ini, Mauro bertekad memberikan segala apa yang dia bisa untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi. Dan dengan usia yang masih 20 tahun, Mauro jelas punya kesempatan besar untuk memiliki karir internasional yang panjang bersama Garuda. Nah, kembali lagi, Pak Erik sendiri sebelumnya bilang kalau Mauro akan dicoba dulu di U23. Jika dirasa tim pelatih oke, maka ia bisa ditarik ke tim senior yang akan melakoni 2 pertandingan super penting melawan Arab Saudi dan juga Irak. Ya, mungkin sebagai pemain satu-satunya yang kurang dari Mauro jelas pengalaman internasional. Dan semua tahu tekanan bermain di level klub dengan internasional itu beda. Yang mana itu sejatinya adalah hal yang normal. Bahkan sekelas Kevin Dix yang pengalamannya udah top di Eropa, terlihat begitu gugup ketika dia mengeksekusi penalti saat melawan Australia. Pun begitu dengan Emil Audero. Kita itu tahu dia adalah kiper yang udah punya ratusan caps di Serie A. Tapi saat debut melawan China, di babak pertama Emil agak masih kagok, sehingga sempat nyaris blunder ketika miskom dengan Jesus. Yap, sekali lagi, itu adalah hal yang normal. Maka dari itu, Mauro mungkin akan mendengarkan komentar dari Ole Rummenigge tentang gimana caranya melawan tekanan saat membela timnas Indonesia. Yap, ketika itu Ole pernah tapi memang guys, tekanan main di klub dengan di peringkat nasional atau antarabangsa itu beda ya. Karena di peringkat
Oke, contohlah pemain itu main di klub itu dia sudah biasa bermain. Tetapi bila main dengan timnas Indonesia dengan suasana baru, kemudian dia punya fans hampir 80.000 yang memenuhi stadion, itu yang tidak pernah dialami oleh pemain-pemain diaspora ini. Jadi mungkin mereka itu agak kaget, gugup, dan dari segi cara pola permainan mereka juga agak sedikit berubah. Nah, itu biasa, normal dalam sepak bola, siapa-siapa pun pemainnya. Mengatakan, Oke, kita lanjut, jika tekanan guys. yang besar justru ia jadikan motivasi tambahan untuk menjawab keraguan. Dan hasilnya kita tahu kan, 3 gol dari 4 pertandingan berhasil Ole lesahkan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, jadi saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri, jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, kata Rumeni dikutip dari laman Kita Garuda. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Ole, sekarang situasi Mauro kurang lebihnya sama, di mana ia banyak sekali dibicarakan oleh fans timnas Indonesia, terutama jika melihat peluang dirinya jadi pengganti oleh Rumeni yang cedera. Namun ketimbang mumet mikirin tekanan sana-sini, Mauro memilih untuk tetap fokus dengan apa yang ada di depan mata. Perihal membela Indonesia, ia pun mengaku sudah tidak sabar dan sangat antusias. Banyak orang yang kirim pesan kapan saya gabung timnas Indonesia. Saya bermain baik musim ini. Sekarang juga masuk ke tim senior Volendam. Semoga PSSI melihat itu dan supporter selalu mendukung saya. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka karena sekarang hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi. Ucap Mauro dikutip dari bola.com. Lebih lanjut, Mauro sendiri sepertinya memang ingin terus membuktikan dirinya. Kemarin dalam sebuah laga pramusim, ia bahkan mencetak 6 gol saat melawan Bimster Selekti. 6 gol. Dan musim depan sendiri, ia bertekad mendapatkan lebih banyak kepercayaan mengingat namanya udah masuk tim utama yang akan main di Eredivisie. Berikutnya kita beralih ke Miliano Jonathans. Nah, kalau ini juga ini kalah oke. Miliano Jonathans nih. Miliano udah Ini pun 70% bagus nih fix pemainnya. akan segera bisa main buat Indonesia. Dan melihat kesiapan dirinya, Miliano sepertinya juga sedang dalam ambisi besar menyegel tempat reguler di FC Utrecht. Nah, kemarin kesempatan itu datang manakala ia tampil sebagai starter manakala timnya menang 4-1 di leg kedua kualifikasi Liga Eropa melawan Sheriff Tiraspol. Di pertandingan tersebut, Miliano sempat mendapatkan 1 peluang emas ketika pergerakannya lewat sisi sayap diakhiri shoot yang sayangnya masih tipis. Jelas secara tidak langsung ini merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Sebab jika Miliano sah, maka kekuatan lini serang kita akan jadi bertambah kuat mengingat selain posisi sayap, Miliano juga cakap bermain sebagai nomor 10 di belakang striker. Mungkin nantinya Adrian Wibowo serta Laurin Ulrich join. Mereka akan ditugaskan dulu membantu timnas U23 di kualifikasi Piala Asia yang kebetulan jadwalnya pas di FIFA Matchday bulan September. Mungkin nanti yang akan jadi pertimbangan mereka ini akan main di kualifikasi Piala Asia atau uji coba timnas senior melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, kalau soal itu, biarlah tim pelatih serta PSSI aja yang mumetkan gitu. Intinya, jika diperkenankan, maka setidaknya ada 9 nama pemain diaspora yang bisa memperbesar peluang Garuda lolos Piala Asia U23. Dari posisi belakang, Dion Marks, Justin Hubner, dan Tim Geppens jelas menjadi kombinasi yang menarik. Meskipun di posisi itu kita punya pemain seperti Kakang Rudianto serta Kadek Arel yang bisa menjadi alternatif. Di tengah, trio Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Laurin Ulrich. Sungguh tidak akan membuat kita melihat terlalu banyak back pass ke belakang ketika transisi menyerang. Lalu di depan, wah, kalau ini guys yang main ketika Piala AFF itu barulah tim Trio Miliano, Mauro, dan Adrian benar-benar bisa membuat kita lebih pede, terutama ketika melawan Korea Selatan. Yap, di luar dari itu semua kembali lagi, yang tadi cuman gambaran aja. Masalah nanti gimana-gimana, ya udah itu urusan pelatih. Tapi jika skuad tadi beneran bisa terrealisasi, harusnya sih ya secara kualitas kita bisa memastikan satu tempat di Piala Asia U23 tanpa bermaksud meremehkan lawan-lawan di grup. Dan jika skuad itu fix, ya udah layak banget disebut sebagai timnas U23 rasa Los Galacticos dari ASEAN. Tim mudah-mudahan Miliano, Laurin, dan Adrian bisa lancar sentosa. Karena kembali lagi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Semisal amit-amit pemain utama kita di timnas senior kenapa-kenapa. Maka dari itu, perlu adanya pelapis serta kedalaman skuad yang tebal. Intinya, kita percaya kalau PSSI serta tim pelatih akan melakukan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Kemudian pemain pun juga akan bekerja keras karena biar gimana pun mereka membawa harapan 200 juta lebih rakyat Indonesia.
Untuk itu buat semua elemen 200 timnas juta. tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, walau apapun perkembangan terkini timnas Indonesia, dukungan kita tetap untuk Indonesia itu lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan lawannya Qatar dan juga Arab Saudi, dan tuan rumahnya adalah Arab Saudi. Kalau diikutkan dia punya jadwal itu lebih memihak kepada Arab Saudi dan Qatar. Indonesia ini sangat-sangat dirugikan karena bermain cukup dekat dia punya jadwal. Hanya 2 hari dan bermain di siang hari itu cukup. Cuacanya kita tahulah di Arab Saudi ini panasnya macam mana kan. Jadi itu antara yang perlu ujian-ujian diharungi, cabaran yang dilantun oleh Indonesia yang perlu mereka harungi dengan baik. Walaupun dalam hati kita ini memang tidak adil, tetapi apa boleh buat, yang tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan mereka bisa menentukan di mana tempat bermain pada pukul berapa dan sebagainya. Itulah kelebihan kepada tuan rumah. Walau apapun saya mendoakan Indonesia ini dengan ada amunisi baru nanti, Mauro Gestra, Milana Jonadan, Dan Keben, dan mungkin ada pemain-pemain baru yang kita tidak tahu. Ini semua kejutannya daripada Bapak Erick Thohir, dan saya percaya, yakin juga Bapak Erick Thohir akan melakukan yang sesungguhnya, yang paling semaksimal mungkin, karena Indonesia hanya selangkah lagi ke Piala Dunia. Menang lawan Arab Saudi, menang lawan Irak, Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi bukanlah semudah yang kita sangkakan, karena mereka ada liku-liku perjuangan yang perlu dilalui. Karena kita juga sekarang ini memahami Oli Romini itu cedera, karena sekarang ini satu-satunya striker yang ada di timnas Indonesia itu yang punya insting cetakan gol yang baik adalah Oli Romini. Jadi kalau Oli Romini tiada, saya agak gusar dan khawatir di lini serangan Indonesia itu akan menjadi cacat karena tidak mempunyai lagi penyerang yang berwibawa kayak Oli Romini. Jadi kita doakan semoga yang sampai nanti Mauro Gestra dan juga Milana Jonadan itu bisa menjadi Oli Romini yang kedua dan yang ketiga yang boleh punya insting yang baik dalam cetakan gol. Kalau kita lihat statistik Mauro Gestra daripada cetakan gol ini, beliau sangat bisa mencetak gol dengan insting yang baik. Dengan daripada ini dia punya average ya, daripada 10 perlawanan dia akan cetak 5 gol. Ini sangat baik untuk seorang striker ya. Tapi itu bermain di klub. Itu beda dengan main di peringkat antara bangsa kebangsaan. Jadi perlu ada uji coba juga untuk menentukan chemistry dan taktikal mereka nanti. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.